Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam profit Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini. Kembali lagi, kita masuk di hari Senin, hari yang penuh dengan kekuatan, hari yang penuh dengan semangat, menata hari kita yang sangat luar biasa ini. Dan saya yakin rekan trader semuanya selalu dan senantiasa sukses dalam segala hal. Bersama saya Moritz, analis finance dari Amarket, akan membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini, dan saya berharap semoga analisa yang saya bawakan ini setidaknya bisa bermanfaat untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, tanpa membuang waktu lagi kita akan memulai dengan analisa harian kita. Tapi sebelum analisa teknikal yang saya bawakan, saya akan sedikit mereview atau orang bilang apa ya, membawakan sedikit tema harian kita. Setiap hari ada tema-tema yang selalu berkaitan dengan pasar yang sedang terjadi. Jadi tema yang saya bawakan ini sangat up to date karena yang memang keadaannya sedang terjadi sekarang. Ya, oke, untuk tema kali ini saya akan mengangkat tentang wait and see dolar Amerika menjelang pertemuan The Fed yang akan dilakukan pada dini hari nanti, tanggal 14 Desember tahun 2022. Dini hari Kamis ya. Oke. Kalau kita lihat rekan trader semuanya, kita coba masuk ke platform. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pergerakan dari indeks dolar hari ini ya benar-benar wait and see. Dan kalau rekan trader lihat ya, pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini wait and see. Di saat masuk di pasar Asia ya, dia agak sedikit mengalami penguatan. Tapi menjelang sekarang ya, padahal ini saya udah 2 jam yang lalu saya udah pasang ininya ya, horizon lainnya ya. Menjelang pasar Eropa, rekan trader bisa lihat kembali lagi pergerakan yang terjadi dan tidak tertutup kemungkinan bearish akan mewarnai hari ini lagi ya. Ini sangat wajar rekan trader karena kalau kita lihat ya, pergerakan dari indeks dolar Amerika ini dia akan selalu bergerak di seputaran 105 ya. Untuk sementara ini dia kemarin tutup hari Jumat kemarin di 105 dan sekarang ini dia agak bergerak menuju 104. Dan kalau kita lihat secara tendensi rekan trader, secara tendensi dia lebih banyak bearish ya, walaupun dia udah berada di oversold di sini ya. Tapi secara tendensi saya bisa bilang bahwa menjelang di pasar Eropa nanti tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus sampai minimal sampai di 104 ya. 104.900-an lah contohnya seperti kayak gitu ya. Nah, ini harap diperhatikan karena kalau kita lihat rekan trader ya, kita lihat sekarang pasar benar-benar investor, pasar dan lain-lainnya sedang menunggu pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada dini hari nanti, hari Kamis tanggal 14 pukul 2 ya. Nah, ini menjadi tolak ukur kenapa pergerakan pasar terutama dolar Amerika benar-benar wait and see ya. Ini harap dilihat oleh kita semuanya. Dan kalau kita lihat rekan trader, dia ini akan memberikan dampak terhadap berbagai mata uang pada minggu ini. Kalau kita lihat rekan trader bahwa The Fed ini mungkin dia akan memainkan kartu terakhir dia ya. Dia akan memainkan kartu terakhir dia di akhir tahun ini, di mana kalau kita melihat ya, hari ini saya sempat membaca Menteri Keuangan Amerika ya, si Yellen, dia bilang bahwa resesi ekonomi Amerika bisa dan kemungkinan akan terjadi ya. Tapi apabila kenaikan tingkat suku bunga tidak bisa menekan tingkat inflasi yang dilakukan, ya mau nggak mau ya akan terjadi resesi. Nah, tapi rekan trader harus ingat bahwa ya, Gubernur Central Bank Amerika minggu kemarin mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan mulai sedikit diperlambatkan. Nah, akhirnya pasar merespon hal tersebut dengan memprediksikan hari Kamis nanti 50 BP kenaikan tingkat suku bunganya. Nah, ini dia ya. Rekan trader harus lihat di situ. Tapi di satu sisi, kalau kita lihat
Ya, ini merupakan kuncian yang sangat luar biasa terhadap bank-bank sentral lainnya. Di saat ada tendensi ada tendensi dovish yang akan dilakukan oleh The Fed, membuat bank sentral Eropa, ya, dia membuat sebuah kejutan, menyatakan bahwa hawkish lebih dipertahankan, ya. Kenaikan tingkat suku bunga di Eropa akan dilakukan. Ini artinya kan tanda-tanda inflasi akan terjadi, makanya kan dinaikin seperti kayak gitu. Dan kalau kita lihat memang inflasi udah terjadi. Nah, artinya semakin terjadi pertempuran antara dua kubu, antara Eropa dan Amerika, ya. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini bahwa kemungkinan besar dolar Amerika ini kalau memang benar, ya, tanggal 14 nanti 50 BP, ya, mau nggak mau rekan trader, penurunan itu akan terjadi. Makanya kan saya bilang bahwa kalau penurunan akan terjadi, tidak tertutup kemungkinan sampai menjelang akhir tahun nanti dia bisa sampai ke 103 atau 102, dan malahan sampai tahun depan dia bisa menuju ke 99. Makanya kenapa di webinar saya sebelumnya saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dolar Amerika ini dia menuju ke 99.166. Contoh 99 lah, ya. Nah, ini dia. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, ya. Masalah resesi yang terjadi di Amerika, kekhawatiran terhadap resesi global juga sangat berdampak pada pasar keuangan dunia, ya. Kita bisa lihat bahwa obligasi Amerika tetap tertekan, ya. Ini menambah beban juga buat dolar Amerika, ya. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa banyak kasus yang memang benar-benar memberikan penekanan terhadap dolar Amerika akhir-akhir ini. Selain itu juga sudah tentu, ya, permasalahan perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, ya. Habis itu masalah gas tarik-menarik antara Eropa dengan Rusia. Ini juga yang memberikan tekanan terhadap pergerakan dolar ke depan. Oleh karena itu rekan trader, ini ibaratnya udah komplikasi. Kalau menurut saya, ya. Kalau menurut saya, permasalahan ekonomi yang terjadi sekarang ini sudah benar-benar merupakan komplikasi yang terjadi. Satu pihak benar-benar ingin menaikkan tingkat suku bunganya untuk mengatasi inflasi, tapi tidak bisa juga di lain pihak juga terjadi inflasi, terjadi resesi, dan akhirnya banyak yang bilang bahwa resesi global akan terjadi tahun 2023. Kalau kita mengambil hikmah dari ini, kalau saya rekan trader, ya, masalahnya gini rekan trader, kita ini kan orang-orang kecil, ya, masalah resesi dan lain-lain itu kan urusan orang-orang besar lah, ya. Kalau pandangan kita sebagai seorang trader, ya, di saat terjadi kesusahan, di situ adalah peluang yang besar untuk kita memperoleh keuntungan. Ya. Rekan trader udah tahu bahwa gini, resesi yang terjadi, dolar Amerika akan sedikit mengalami penurunan. Ya, rekan trader tinggal trading diversifikasi aja. Artinya setelah dolar Amerika turun, tidak tertutup kemungkinan goldnya akan naik. Rekan trader ambil peluang itu loh. Terutama kalau trading swing atau trading daily yang panjang, kan itu merupakan suatu peluang dalam trading, ya. Kecuali kalau trading pendek, nah itu dia, ya. Tapi kalau dari sini kita udah bisa melihat peluang trading panjang, swing dan lain-lain, kita bisa melihat bahwa oke, fundamentalnya seperti kayak gini, pergerakan ekonomi seperti kayak gini, dolar seperti kayak gini, akan terjadi penurunan. Nah, peluang yang besar buat kita. Malahan sebenarnya kalau ini saya jujur ya, masalah-masalah seperti kayak gini adalah peluang yang sangat besar untuk para trader memperoleh keuntungan yang besar. Bayangkan aja, kalau dolar turun, rekan trader ambil euro USD, buy, ambil panjang, udah profit berapa, kan? Nah itu dia, kan? Makanya di tengah kesusahan seperti kayak gini, orang boleh bilang bahwa tahun 2023 resesi ekonomi, biarlah apa yang terjadi. Tapi sebagai seorang trader, ambillah keuntungan dari informasi-informasi tersebut. Kita harus positive thinking. Di saat terjadi resesi, itu masalah perekonomian, itu udah urusan tanggung jawab dari kementerian-kementerian ekonomi. Ya, tapi kita sebagai seorang trader
mengambil peluang itu, menatap market untuk memperoleh keuntungan. Kita udah tahu resesi ekonomi, kita udah tahu dolar akan jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melihat mata uang lain, kita ambil posisi seperti perkiraan yang terjadi, tapi kita tradingnya panjang. Di situ profit akan bersama kita. Oke rekan trader, demikianlah analisa yang saya berikan, demikianlah tema yang saya berikan. Sekarang saatnya kita masuk ke analisa harian secara teknikal, dan seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, untuk indeks dolar Amerika seperti biasa tadi sebenarnya saya sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa buat rekan trader semuanya, bahwa indeks dolar Amerika di saat pasar Asia mengalami penguatan, setelah dia masuk di pasar Asia sedikit mengalami pelemahan, dan kita udah lihat bahwa dia sudah menembus rentang harian yang saya berikan di seputaran 105.034 ya. Kalau kita melihat tendensi penurunan yang terjadi, artinya dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus sampai level yang paling tertinggi di bawah sini. Ingat, sekarang kalau tidak salah ada berita, kita masuk dulu di saya pindah dulu cepat-cepat ya. Saya pindah dulu cepat-cepat di website. Nah, rekan trader bisa lihat di sini. Nah, ini tinggalkan ini dulu. Nah, rekan trader bisa lihat di sini bahwa kalender ekonomi 1 menit lagi ke depan akan ada PDB tentang pound sterling. Kita akan melihat arah pergerakan yang terjadi terhadap pound sterling. Apakah pound sterling bisa menguat ya? Kalau saya bilang kemungkinan besar pound sterling akan menguat. Kita lihat 1 menit lagi. Nah, oke, kita bahas, kita lanjut lagi. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika dia mengalami penurunan dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai di 104.898. Bisa. Dan apabila terjadi kenaikan, saya berkesimpulan bahwa dia akan mencoba naik sampai minimal di level sini. Nah, itu dia 1.105.190. Oleh karena itu, rekan trader, saya bisa mengambil suatu sedikit analisa bahwa pergerakannya ini dia akan mencoba naik sampai dari 104.896 sampai 105.190. Oke, sekarang kita masuk ke Euro USD. Rekan trader semuanya, bagaimanakah pergerakan dari Euro USD? Ya, saya pindah dulu Euro USD sekarang. Nah, ini dia. Untuk Euro USD, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari Euro USD hari ini, ya, tendensinya kita bisa lihat masuk di pasar Eropa, dia tendensinya masih bearish ya, walaupun dolar Amerika udah menjadi bearish juga. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya ke depan. Oke, tendensi bearish yang terjadi ya, kita akan lihat bagaimanakah arah pergerakannya. Kalau menurut saya untuk tendensi bearish yang terjadi, kalau menurut saya penurunan dia itu paling maksimal dia akan turun mencoba sampai di level sini 1.05075, dan apabila terjadi kenaikan dia akan mencoba naik minimal sampai di 1.05450. Nah, jadi pergerakan dia itu akan berputar sekitaran sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Nah, dia akan berputar sekitar sini ya. Itu menurut analisa yang coba saya berikan buat rekan trader semuanya. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan kalau dia akan mencoba naik juga ke level yang paling tertinggi nanti. Tapi kita akan lihat news, karena hari ini news lebih banyak menuju pound sterling ya. Jadi kita Eropanya nggak terlalu besar ya. Tapi kalau kita lihat dari sini pergerakan turunnya ini masih bisa. Minimal dia akan mencoba turun ya. Minimal dia akan turun itu di seputaran 1.05166 ya. Kalau dia lebih turun lagi di 1.05075, dan setelah itu dia akan berbalik arah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling rekan trader semuanya. Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat di sini kok. Ya. Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan pound sterling hari ini kita lihat pound sterling tendensinya sangat kuat bearish. Kita akan lihat bagaimana pergerakan hari ini. Nah, tadi sempat ya. Wah, ini news nih, barusan aja terjadi news. Kita lihat tendensi bearish masih tetap aja kuat terjadi ya. Kita lihat tendensi bearish masih saja kuat terjadi. Tapi menurut analisa saya, dia itu tidak, menurut saya turunnya itu tidak terlalu drastis, malahan 1.21722 menurut saya terlalu tinggi.
Malahan saya bilang mungkin kalau memang turun benar-benar turun ya mungkin paling maksimal itu di 1.21845. Dan apabila terjadi kenaikan menurut analisa saya kenaikan dia ya paling tinggi di 1.2640. Nah, jadi saya berasumsi bahwa ya dia ini akan bergerak cuma di seputaran sini aja nih. Nah, ini dia. Nggak terlalu jauh rekan trader menurut analisa saya. Walaupun hari ini rekan trader news baru saja keluar dan kita bisa lihat bagaimanakah arah pergerakan newsnya. Ini benar-benar wait and see pergerakannya nih kan, benar-benar wait and see. Kemungkinan turunnya juga nih masih sangat besar ya. Oleh karena itu tetap rekan trader analisa terus ya. Oke, kita lanjut ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Untuk gold rekan trader semuanya, gold pergerakannya adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa tendensi gold hari ini benar-benar sangat kuat mengalami pelemahan. Setelah hari Jumat kemarin dia sangat tinggi sampai menuju ke 103, sempat tembus ya 1803 ya. 1803. Nah, hari ini dia agak sedikit mengalami penurunan dan dia sekarang sudah masuk di seputaran 1788. Tendensi penguatan masih saja bisa ya, walaupun hari ini lebih banyak tendensinya bearish. Menurut analisa saya, menurut saya terlalu jauh apabila dia turun sampai 1776. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai di arah 1782 atau di 1780. Tapi ingat rekan trader, sekarang dia mencoba naik. Saya memprediksikan kenaikan paling maksimal itu akan terjadi di seputaran 1796. Nah, ini dia. Jadi menurut analisa saya rentang harian dia bergerak cuma di seputaran sini aja sebenarnya. Kalau ini lebih turun lagi sini ya bonus, tapi menurut saya nggak terlalu jauh sih. Nah, ini dia ya. Oke, hari Senin, nanti mau hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, puncaknya baru banyak berita di sana. Oke, sekarang kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Nah, untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pergerakan dari USD Yen Jepang hari ini tendensinya bullish hari ini ya, lebih banyak bullish. Kita akan lihat dengan rentang harian 136.346 sampai 137.169 kita akan melihat bagaimana pergerakannya yang terjadi. Kalau menurut analisa saya, walaupun tendensinya bullish, sekarang memasuki pasar Eropa dia agak sedikit mengalami penurunan. Saya berestimasi bahwa penurunan dia yang paling maksimal itu sampai di seputaran 136.400. Setelah itu dia naik lagi. Oleh karena itu tetap saya optimis bahwa kenaikan dia dan pergerakan dari pasangan mata uang ini adalah di seputaran 136.400 sampai 137.169. Itu adalah pergerakan yang terjadi pada USD Uncle Sam Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, ya, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Saya cuman mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan ya, jangan lupa subscribe channel YouTube kami. Setiap hari saya selalu membuat berita, informasi, analisa akan selalu ada di sini ya. Ada juga video-video short kami ya. Video-video edukasi kami pun juga ada, nanti rekan trader bisa nonton ya. Kita membuat video-video tersebut sebagai media pembelajaran, media analisa buat para trader semuanya dalam beranalisa, supaya bisa benar-benar memperoleh hasil yang maksimal dalam analisa. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah ya analisa yang telah saya berikan buat rekan trader. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Saran saya, rekan trader, apa yang saya berikan ini harus dianalisa lagi. Dan rekan trader harus menganalisa dengan kemampuan yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu tetap analisa ya, dan jadikanlah analisa saya ini sebagai masukan dalam analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.